Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Arwati dengan NIM 2025111017 dari Prodi S1 Manajemen STIA Trisakti. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun struktur organisasi yang ideal bagi perusahaan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan diagram yang menunjukkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, perintah kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Melalui struktur organisasi, kamu bisa melihat alur perintah yang diindikasikan jabatan pekerjaan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh anggota organisasi. Dengan menyusun struktur organisasi, kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana pembagian kerja dan bagaimana fungsi dari setiap kegiatan yang berbeda dapat dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui spesialisasi dari suatu jabatan, saluran perintah, hingga penyampaian laporan. Dan juga mengetahui bahwa tidak ada tumpang tindih jabatan, wewenang, maupun tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing anggota organisasi. Selanjutnya, ini merupakan contoh struktur organisasi dari perusahaan yang kecil, yang dimulai dari direksi utama, sampai divisi-divisi. Cara menyusun struktur organisasi yang ideal bagi perusahaan. Yang pertama, rancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Sebelum membuat susunan organisasi perusahaan yang baku, maka pastikan dulu bahwa visi, misi, dan tujuan atau sasaran organisasi telah dibuat dengan jelas. Tak jarang, beberapa pihak, terutama perusahaan startup, yang terburu-buru dalam membuat struktur organisasi tanpa memperhatikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari organisasi perusahaan yang dibangunnya. Oleh karena itu, hindarilah membuat bagan organisasi tanpa memiliki simpulan tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Poin penting yang juga diperhatikan untuk membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran bisnis yang ingin dicapai. Rumuskan apa saja bisnis yang ingin dilakoni dan apa saja sasarannya. Hal ini akan membantu Anda dalam mengenal bisnis, proses atau aktivitas apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari organisasi perusahaan Anda. Dengan demikian, akan lebih mudah mengembangkan struktur dengan kejelasan aktivitas. Yang ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan yaitu melakukan analisa dan pengamatan terhadap kemungkinan tersimpannya keahlian pada pekerja Anda. Bisa saja selama ini organisasi yang memiliki banyak talenta tapi tidak ditemukan, digunakan atau dioptimalkan untuk kemajuan Anda. Oleh karena itu, bagi pemilik perusahaan amatlah penting mengenali karakter dan kemampuan bawahan Anda, sehingga dengan menggunakan talenta yang ada dan mengoptimalkan bakatnya akan membuat bisnis yang Anda jalankan berjalan dengan baik. Pertimbangkan umur dan pekerja. Dalam agenda membentuk struktur organisasi perusahaan, faktor umur menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan, sehingga Anda mampu menempatkan mereka pada posisi atau jabatan yang sudah dirancang. Umur merupakan indikator umum dari tingkat kedewasaan, kematangan, dan kecakapan melakukan pekerjaan. Kelima, jelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. Membentuk susunan organisasi yang tepat dengan mempertimbangkan bakat dan
kemampuan yang dimiliki pekerja. Bukan rahasia lagi jika setiap perusahaan tidak akan selalu ada posisi yang terbaik untuk setiap pekerja. Seringkali talenta, background pendidikan, dan kemampuan yang dibutuhkan tidak selalu ada pada pekerja. Atau juga, posisi yang ditempati pekerja tidak selalu sesuai dengan bakat dan talentanya. Namun, ketika hal ini tidak selalu terwujud, maka Anda selalu menjelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatannya yang mungkin saat ini masih belum sesuai dengan latar belakang dan kemampuan mereka. Lakukan self-assessment pada pekerja. Kegiatan self-assessment atau menilai diri sendiri mungkin perlu dilakukan untuk mendukung bahwa jabatan mereka saat ini masih relevan dengan bakat dan talenta mereka. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hindarilah menempatkan seseorang tanpa mempertimbangkan bakat dan talenta mereka. Karena hal ini dipastikan membuat mereka menghasilkan kinerja yang rendah. Tidak semua bidang pekerjaan cocok bagi setiap orang. Bahkan, orang yang memiliki kinerja hebat pada pekerjaan tertentu belum mampu mempunyai kinerja yang sama pada bidang pekerjaan lain. Jadi, kita harus mempertimbangkan prinsip ini bila Anda menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Yang ketujuh, buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Struktur organisasi perusahaan harus memperhatikan prinsip kerampingan. Ramping namun efisien. Itulah visi terbaik yang diimpikan oleh setiap pemilik perusahaan. Ketika perusahaan masih belum besar, dan personil masih bisa menangani beberapa bidang urusan, maka Anda bisa membuat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Mungkin Anda perlu membuat divisi humas ketika urusan itu masih bisa ditangani oleh divisi yang lain. Namun, ketika perusahaan sudah berkembang besar, dan urusan yang ditangani sudah semakin kompleks, maka Anda perlu mengembangkan struktur organisasi tersebut. Nah, demikianlah diskusi mengenai langkah dan tips membangun struktur organisasi perusahaan yang baik.